qabla mutu anta mutu. Merasakan mati sebelum mati adalah suatu makom yang sangat dibutuhkan di dalam ibadah. Perbuatan qabla mutu anta mutu ini menuju sebuah makom, yaitu makom kematian. Makom kematian ini di mana posisinya di dalam sholat? Di mana mutu itu tadi? Al-mautu. Di mana alam yang mana tidak berfungsinya sebuah nilai syariat dan berdirinya sebuah nilai ibadah atau hakikat, di mana digugurkan semua syariat itu. Kalau perbuatannya seperti kita diajarkan dalam amaliyah menghadap kiblat bernama Ka'bah, maka dalam hukum sebuah kematian laksana tidak ada sebuah arwah itu yang melaksanakan hukum tawaf, tetapi itu akan mengingatkan kita bahwa alam mutu, alam mati, yaitu yang dikatakan dengan alam ibadah tersebut, memang wajib kita dapati, yaitu yang dikatakan alam Baitullah. Menghadap jasad kepada Ka'bah, menghadap diri kepada Kubah, dan disitulah berdiri sebuah makom dinamakan Baitullah. Mana makom Baitullah? Tempat hidupnya, tempat kembalinya sejati diri kita kepada Allah. Di sini kita akan melihat bahwasanya al-maut yang pernah kita kaji, di dalam tulisan al-maut itu ada kata-kata waw yang di atasnya ada sukun. Artinya kita wajib berdiri mendirikan hakikat solat yang sebenarnya, yaitu setelah kita menggugurkan semua syariat. Menggugurkan semua syariat itu dalam arti berdirinya makna di dalam sebuah syariat. Kalau semua perbuatan syariat ini belum berdiri makna-makna, maka belum dikatakan kita itu beribadah. Untuk itu kita harus kembali mengingat Ka'bah, Kubah, dan Baitullah. Gugur Ka'bah, berdiri Baitullah. Nah, inilah yang dikatakan menuju Kubah. Kubah di sini adalah sebuah makom yang mana makom ini wajib berdiri, yang mana makom itu wajib wujud. Kalau ini tidak terjadi, berarti dikatakan hakikat solat duduknya diri batin di alam batin. Inilah yang kita cari di dalam melaksanakan solat. Kalau belum berdirinya diri batin dalam alam batin, belum dikatakan sebuah itu solat. Sebuah solat itu akan terjadi apabila marhalah muqarabah, murni berdiri sebuah hakikat, yaitu perjalanan rohani. Di sini kita ingat kembali bahwasannya Maujudullah itu diri yang tidak berasma itu di dalam sholat. Itu berarti kalau kita sudah dapat diri yang tidak berasma itu, maka itu kita sudah mendapatkan kodrat batin. Tetapi di dalam pelaksanaan qabla mutu anta mutu tadi, kalau kita tidak bisa tahu di mana hakikat alam mati itu di dalam sholat, maka kita akan selalu merasa hidup. Bahkan untuk melupakan sesuatu kita tidak bisa. Kenapa? Memang kodratnya belum tercapai, yaitu dikatakan sifat Baitullah. Alam Baitullah itu belum maujud pada ibadah kita. Bagaimana bisa kita melaksanakan suatu perbuatan hakikat yang namanya saja zahir kita masih berfungsi sangat kuat?
Kalau zahir kita masih berfungsi sangat kuat, maka akal dan nafsu sudah pasti merajalela di dalam kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau sudah kita masuk ke alam sukun, sukuniyahnya sholat yaitu tumbadil, bagaimana di tumbadil itu tidak ada lagi sebutan-sebutan asma Allah. Ya, tidak ada lagi sebutan asma Allah. Gugurnya jasad bergantikan diri, gugurnya kiblat bergantikan kubah, gugurnya kubah berganti Baitullah. Di dalam alam Baitullah inilah dikatakan sukun itu berdiri setelah kita mendapatkan sebuah diri keumatan. Diri keumatan Allah dinamakan diri umat, yaitu diri Allah yang berkedrat umat, itu yang dikatakan diri batin. Diri batin itu mendapatkan suatu nilai dalam ibadah dalam masa tumbadil. Tumbadil adalah masa duduk akhir. Disitulah pernyataan kebatinan, rasa hidup dalam batin dengan diri batin. Inilah yang dikatakan tumbadil. Dalam melaksanakan hakikat diri Baitullah, alam batinnya Allah itu adalah dikala kita melaksanakan posisi di tumbadil. Tumbadil adalah posisi di alam duduk akhir. Kalau sudah duduk akhir kita laksanakan, berarti disitulah kodrat tumbadil itu, di mana Baitullah atau alam nyawa itu telah berdirinya qabla mutu, kejadian kematian ini ada pada Baitullah pada posisi tumbadil di akhir dalam perjalanan duduk akhir. Maka disitulah kita harus menerima hubungan batin dengan kedatangan batinnya Allah, yaitu dikatakan billah. Billah mengunjungi yang dikatakan dengan kodrat batin. Inilah yang dikatakan diri. Diri yang duduk itu adalah diri batin yang bersifat tumbadil. Diri kehidupan Allah Ibrahimah, dia duduk menerima kehadiran Allah dalam menerima amanah. Disinilah fungsi daripada yang dikatakan dengan qabla mutu anta mutu. Alam mati itu adalah alam tumbadil yang mana berfungsinya semua hakikat, gugurnya semua hukum syariat itu ada pada duduk akhir dikatakan tumbadil. Inilah yang dikatakan dengan duduk di alam Baitullah. Duduknya diri batin Allah di alam Baitullah, di alam batinnya Allah, adalah salah satu pembuktian dan kewajiban mutlak, yang mana tujuan ibadah itu murninya hidup tidak akan mati. Jadi yang mana yang hidup tidak mati itu adalah diri batin yang bersemayam di alam batin di kala tumbadil sedang berjalan. Makanya dikatakan asyhadu. Pengataan kata asyhadu di dalam tahiyat akhir itu tidak lagi memaknakan sebuah tauhid, tetapi memaknakan bahwasanya asyhadu dengan wa ashadu itu menyatakan sudah membatin kodrat dari batin di alam batin, diri batin, Tuhan batin. Inilah dikatakan dengan asyhadu wa ashadu. Nah, inilah saatnya semua dihilangkan, semua luput dihilangkan. Makanya kita harus belajar bagaimana mengenal hakikat itu lebih dalam lagi, sehingga pelaksanaan asyhadu wa ashadu demi kegaiban dan menuju gaib inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana kita mendapatkan nilai hakikat itu semuanya, karena di alam posisi tumbadil itu sebuah
sudah mutlak. Mutlak batin di dalam alam batin yang ditemui oleh kodrat batinnya Allah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi kalam-kalam Allah terhadap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, pengunjungan dan datangnya batin billah menuju diri yang batin di alam tumbadil tadi, ini yang membuat kita wajib menggugurkan semuanya. Menggugurkan arti kata tidak ada lagi kebatilan, tidak ada lagi asma terbawa, tidak ada lagi hukum syariat yang berpengaruh, tetapi mutlak kepada hakikat mutlak. Hakikat yang mutlak itu adalah batin. Jadi kalau sholat ini zahir dan batin, zahirnya Allah, batinnya Allah, maka kita wajib mendirikan hakikat batinnya Allah di dalam tumbadil dalam sholat. Jadi kita tidak boleh lagi menggerakkan telunjuk karena sudah satu wujud titik. Sudah satu titik, di ujung telunjuk itu titik yang tidak bergerak lagi. Apa wujud? Itulah diri yang batin di alam batin yang ditemui oleh kodrat batinnya Allah atau billah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita sudah meningkatkan iman solat kita, tentu dengan kita belajar memperdalam hakikatnya. Kalau kita sudah menjalankan atau memperdalam hakikat yang sebenarnya, maka kita akan mendapatkan suatu hidayah dari Allah tentang sebuah makom ibadah kita. Jadi kalau ibadah kita ini belum bersifat makom, artinya belum bermakom atau belum berdirinya hakikat, maka kita tidak akan bisa menjalankan nilai-nilai hakikat tersebut kalau kita belum mengetahui di mana terjadinya perbuatan hakikat yang mutlak tadi. Seperti apa? Qabla mutu anta mutu. Kalau yang mati merasakan mati sebelum mati, itu di mana posisinya? Posisinya ada di tumbadil duduk akhir. Jadi kalau kita sudah mengenal apa itu hakikat yang terjadi di alam Baitullah, di alam Baitullah itulah berdirinya batinnya Allah. Nah, itulah diri yang berkodrat tumbadil di dalam tahiyat akhir tadi. Jadi kalau kita sudah mempertinggi dan memperdalam ilmu hakikat solat, maka derajat solat kita juga akan lebih dimuliakan oleh Allah, karena nilai hakikat atau marhalah muqarabahnya semakin meningkat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, memang tidak semua orang bisa paham terhadap sebuah nilai hakikat. Tetapi paham atau tidak, nilai hakikat ini mutlak. Paham atau tidak, maka dikatakan wajib kita belajar. Paham atau tidak, sholat di atas segalanya. Tidak ada lagi yang bisa kita muliakan kecuali kita sudah mengalami masa tafrid dan tajrid, masa merasakan dan mengalami dalam perjalanan rohani kita di dalam sholat. Jadi kalau kita sudah bisa mengatakan yang lepas dari berdiri itu bertajali kepada duduk adalah batin Allah semata. Inilah diri batin yang masuk ke alam sukun pada masa tumbadil. Disitulah diri batin ditemui oleh batinnya Allah, yaitu dikatakan dengan batin bilahnya Allah. Makanya ada kalam assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini nilai yang sangat tinggi. Jadi kalau kita belum menghimpun, ya, berarti kalau belum terhimpun dalam tumbadil duduk akhir, maka kodrat-kodrat yang Ka'bah, Kubah, Baitullah ini tidak akan terjadi perubahan.
Ka'bah tetap pada Ka'bah, akhirnya apa? Kita tersembah berhala yang mana berwujud suatu benda. Tapi lenyap benda Ka'bah, muncullah Kubah. Kubah ini makom daripada sirnya Allah, yaitu makom batinnya, barulah mewujud Baitullah, yaitu batinnya Allah. Yang kita dengar dalam kodrat solat tawaf, yaitu dikatakan dengan Allahumma labai sari-sari kau labai. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana kita mendapatkan diri, sebuah diri batin Ibrahimah, maka kitalah yang akan dikatakan solat yang berhidayah. Jadi solat yang berhidayah itu adalah kemuliaan solat itu ada pada nilai hakikat. Kalau nilai hakikat tertinggi di dalam solat itu adalah tumbadil. Tumbadil itu adalah masa mukasyafahnya, yaitu masa pertemuan yang wajib dialami di kala duduk akhir. Disinilah kita menerima amanah dari Allah untuk menjalankan kehidupan kepada alam zahir dan alam batin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mulai meningkatkan iman kita di dalam solat, berarti kita harus mengenal pemahaman lebih dalam lagi, yaitu alam Baitullah. Alam Baitullah adalah berdirinya batin Allah di alam batinnya Allah. Di alam batin inilah yang dikatakan Baitullah. Inilah, jangan hanya kita kenal Ka'bah tapi tidak kenal Baitullah. Di Baitullah ini, disinilah Al-Malikul Hakul Mubin. Disinilah kita mendirikan kenyataan diri yang nyata dengan senyata-nyatanya. Inilah mubin, benar-benar kita mendirikan diri yang nyata dikala kita dalam masa tumbadil kepada Allah. Mudah-mudahan kita lakukan ini selalu dan selalu kita jalankan. Mudah-mudahan ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah kita mendapatkan karunia nikmat hidayah itu tanpa kita berada pada jalur hakikat. Insya Allah kalau jalur hakikat ini benar-benar sudah menguasai tajalli solat, insya Allah maka inilah yang dikatakan solat yang sampai ke arasnya Allah. Tapi kalau kita belum menemui alam Baitullah itu di dalam solat, maka solat ini belum sampai derajatnya kepada arasnya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tidak sampai kepada Allah. Arasnya Allah itu adalah kekuatan. Jadi kalau sudah nilai-nilai hakikat ini mencapai kekuatan Allah, maka sampailah yang dikatakan ibadah itu kepada Allah. Kenapapun, karena di sini adalah nilai diri. Kalau nilai diri itu sudah benar-benar mendapatkan kenyataan Al-Malikul Hakul Mubin dan wasadikul ma'adal amin, itu adalah nyatanya, senyata-nyatanya itu adalah dirinya Allah.